Salam sejahtera saudara-saudara sekalian, seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Cibunut Bandung, serta semua saudara seiman yang mengikuti persekutuan doa ini. Saya Pendeta Budi Cahyono Sugeng akan melayani persekutuan doa hari Kamis 10 Februari 2022 dengan tema Berbahagialah orang yang kesukaannya firman Tuhan. Marilah kita siapkan hati, kiranya persekutuan doa ini boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita mulai dengan menyanyi NKB 116 bait 1 dan kedua, siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya Bapa, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus, sungguh bahagia. Bayangkan tanding hapusnya oleh sinar senyum wajahnya, rasa takut dahsyat dan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus, sungguh bahagia. Marilah kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu kalau Engkau terus memelihara, memimpin kehidupan kami semuanya. Juga sampai dengan saat ini kami boleh merasakan kami hidup semua terjadi karena anugerah Tuhan. Kami hendak datang kepadamu melalui persekutuan doa ini. Engkau layakkan kami semuanya. Juga diawali dengan renungan firman Tuhan. Biarlah Engkau juga membimbing kami sehingga kami boleh semakin memahami dan menghayati dan mewujudkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian yang kami kasih dalam Kristus, melalui persekutuan doa ini kita akan merenungkan tema Berbahagialah orang yang kesukaannya firman Tuhan. Tema tersebut saya ringkaskan dari Mazmur 1 ayat 1 dan kedua yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara sekalian, kalau saudara ditanya oleh orang apa yang menjadi kesukaan saudara, apa jawaban saudara? Tentu saudara akan berpikir, membayang-bayangkan apa-apa saja yang menyenangkan, apa-apa saja yang menggairahkan saudara. Karena kesukaan itu artinya kesenangan, yaitu sesuatu yang membuat kita gembira dan bergairah. Saya sendiri salah satu kesukaan saya adalah makan buah pisang. Karena kesukaan saya adalah buah pisang, maka hampir setiap hari saya makan pisang. Karena saya suka makan pisang, maka saya juga ingin mengerti lebih lanjut seluk-beluk mengenai perpisangan. Ya, jenis-jenis pisang misalnya. Ada yang teksturnya lembut, legit, agak kenyal, cenderung keras sehingga cocoknya direbus. Rasanya ada yang manis sekali, ada yang cukup manis, ada yang manis campur asam. Bentuk pisang juga berbeda-beda, ada yang kecil,
seukuran jempol orang dewasa, ada yang panjang tapi kurus, ada yang panjang dan gemuk, bahkan ada yang sampai sekitar 30 cm panjangnya. Dan masih banyak lagi variasi yang mengenai pisang. Karena kesukaan saya adalah pisang, maka kehidupan saya tidak lepas dari pisang. Pisang tentu tidak membosankan, tapi justru menggairahkan saya. Dan saya mau mengeksplor, ingin memahami lebih lanjut mengenai pisang tersebut. Kalau firman Tuhan bagaimana? Tema kita mengatakan, berbahagialah orang kesukaannya firman Tuhan. Kalau kita ingin berbahagia dalam hidup ini, dalam hati tidak mudah khawatir, tidak mudah putus asa, tidak takut, tidak cemas, tapi ada damai dalam diri kita, maka kehidupan kita harus kita dasarkan pada firman Tuhan. Bukan pada manusia, bukan pada kemampuan diri sendiri, bukan pada kemampuan orang lain, bukan pula pada kemampuan dunia ini. Kita harus belajar menyukai firman Tuhan, dalam arti selalu senang dan bergairah, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu bukan berarti kita mikir terus mengenai firman Tuhan. Tapi bagaimana firman Tuhan yang kita ketahui, yang ada dalam hati kita, bisa mewarnai atau memengaruhi pikiran dan kehidupan kita. Jadi kehidupan kita tidak jauh-jauh dari firman Tuhan. Tapi firman Tuhan ada dalam hati kita, menyatu dalam hidup kita, sehingga menjiwai pikiran dan perbuatan kita. Kesalahan pada umumnya adalah kalau kita merenungkan firman Tuhan saat kebaktian atau persekutuan atau PA, kita merenungkan firman Tuhan. Tapi selesai kebaktian atau persekutuan itu, ya selesailah semuanya. Tidak ada follow up mengenai firman Tuhan. Firman Tuhan sepertinya kita taruh begitu saja terlepas dari pergumulan hidup sehari-hari. Firman Tuhan harus menjiwai hati dan pikiran kita, menjiwai hidup kita. Kita tidak pernah bosan-bosannya merenungkan firman Tuhan dalam pergumulan hidup kita. Dan kita kalau suka, kita pasti ingin mengerti lebih lanjut, mendalami lebih dalam lagi. Firman Tuhan atau apa yang tertulis dalam Alkitab, seumpama atau seperti pohon yang besar, ada yang sudah terlihat jelas, misalnya daunnya kayak apa, bunga dan buahnya, yaitu bagian-bagian firman Tuhan yang dengan mudah kita pahami. Tapi ada bagian-bagian yang tidak mudah kita pahami, yang masih tersembunyi, di mana untuk memahami harus digalinya, yaitu bagian kalau pohon tadi itu memakan seperti bagian akar pohon itu ada di dalam tanah, tidak kelihatan. Kalau kita ingin mengerti akar pohon itu kayak apa, kita harus menggalinya, dan menggalinya ada usaha. Sehingga kita akan mengerti, oh akarnya seperti itu. Dan juga firman Tuhan, kita harus menggalinya, dan menggalinya, menenungkannya di dalam Tuhan. Maka kita akan dibukakan dimensi baru mengenai firman Tuhan. Dan itu sungguh menggairahkan. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kita masih ingin memahami firman Tuhan lebih dalam, menggalinya, dan itu ada usaha yang harus kita lakukan. Tetapi dengan usaha itu kita akan mendapatkan firman Tuhan yang jauh lebih dalam, jauh lebih bermakna. Karena kita menggalinya, ada hal yang tersembunyi dimunculkan. Atau kita sudah merasa puas dengan apa yang ada, apa yang sering kita dengar, yang rasanya sudah jelas, yang biasa-biasa saja. Itu yang akan membosankan kita. Atau yang lebih parah lagi, tanpa sadar kita acuh tak acuh, atau tidak peduli pada firman Tuhan. Kalau kita tidak peduli pada firman Tuhan, itu tanda-tanda kehidupan kita jauh dari Tuhan. Waspadalah, kalau kehidupan kita jauh dari Tuhan, jauh dari firman Tuhan, maka kebahagiaan juga menjauh dari kita.
Amin. Marilah saudara sekalian kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Kalau sebenarnya Engkau selalu memimpin kami melalui firman-Mu. Kami seringkali yang kurang peduli, ampuni kami semuanya. Kami bersyukur Engkau selalu berfirman, dan siap firman itu Kau berikan kepada kami, khususnya melalui Alkitab. Kami bersyukur kalau pada masa kini, Alkitab dengan mudah kami dapatkan. Entah Alkitab tertulis di kertas ataupun di HP, sekarang mudah kami jumpai. Tapi karena begitu mudah seringkali kami kurang menghargainya. Tolonglah Tuhan, berikan kami kesadaran akan pentingnya memahami, mengerti, menghayati firman Tuhan. Itulah kunci kebahagiaan kita, kebahagiaan kami semuanya. Tuhan, saat ini kami juga terus berdoa untuk Lembaga Alkitab Indonesia yang khususnya bergerak di bidang penerjemahan Alkitab, menyebarluaskan, dan hal-hal lain di sekitar Alkitab. Tuhan, tolonglah agar Lembaga Alkitab Indonesia yang sudah dari puluhan tahun ini berkarya, Tuhan berkati, sehingga Alkitab boleh semakin terjangkau di seluruh pelosok tanah air. Usaha-usaha yang ada, Tuhan berkati semuanya, sehingga kabar sukacita keselamatan boleh diterima oleh banyak orang di pelosok negeri. Kami terus berdoa untuk program-program kerjanya, Tuhan juga berkati. Tuhan, kami juga bersyukur untuk jemaat GKI Taman Gubernur Bandung khususnya, di mana kami juga boleh berjemaat, bergereja, dan boleh mendengarkan firman Tuhan melalui kebaktian-kebaktian, persekutuan-persekutuan, pemahaman Alkitab, dan sebagainya. Dan terus berkati jemaat kami, juga seluruh anggota jemaat dan simpatisannya, sehingga semuanya selalu ada gairah untuk dekat dengan Tuhan, dekat dengan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa khususnya untuk minggu depan tanggal 13 Februari di GKI Taman Gubernur Bandung akan dilaksanakan sakramen baptis anak. Tuhan berkati anak-anak yang mau dibaptiskan, juga orang tua mereka masing-masing, agar anak-anak masih kecil dengan peranan orang tua, mereka terus bertumbuh imannya di dalam Tuhan. Memberikan hikmat kepada para orang tua dalam mengasuh dan membimbing anak-anak mereka. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami juga masih terus berdoa untuk pandemi virus corona, di mana di minggu-minggu ini mulai terjadi lagi lonjakan-lonjakan yang terpapar virus corona. Tuhan, tolonglah berikan hikmat, juga ketegasan pemerintah dalam mengatur pandemi ini. Kami juga berdoa untuk masyarakat agar sungguh-sungguh terus mentaati protokol kesehatan. Saya percaya dengan pandemi virus corona ini, Tuhan membimbing kami semuanya untuk semakin dewasa dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami semuanya. Ya, panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa, Bapa kami, kita ucapkan bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara sekalian, cukup sekian pesuruhan doa kita. Selamat menjadi orang beriman yang terus menyukai firman Tuhan.